Salam sejahtera pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi di mana saja pemirsa Tabura Injil berada. Bersama dengan saya di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Tawarik pasal 33 pada ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa memohon terang Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami mohon terang kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami lewat pertolongan dan di dalam tuntunan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian dari firman-Mu yang hendak kami renungkan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah siap untuk membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, 2 Tawarik pasal 33 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, di mana saja saudara berada, firman Tuhan bagi kita di saat ini dengan tema jangan bersekutu dengan sihir dan peramal. Jangan bersekutu dengan sihir dan peramal. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, secara keseluruhan kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Namun di saat ini, pada ayatnya yang ke-6, yang akan menjadi nats perenungan kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi,
Manasye adalah seorang anak dari Raja Hizkia. Ia menggantikan ayahnya sebagai raja saat ia berusia 12 tahun. Sebagai raja, ia telah menyimpang dari jejak ayahnya. Atau dengan kata lain, dia tidak mengikuti ayahnya yang setia kepada Allah Israel. Dia memulai kejahatannya dengan membangkitkan kembali penyembahan berhala. Ia membangkitkan kembali penyembahan kepada Asyera dan juga Baal. Asyera dan Baal merupakan pasangan dewa-dewi yang diyakini oleh orang Israel sebagai dewa pemberi kesuburan terhadap tumbuh-tumbuhan. Jika kita melihat dari kederetan kejahatan, Raja Manasye memperlihatkan hidup yang berseberangan dengan firman Allah. Pemirsa Taburah Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita juga mengurutkan satu demi satu tentang kejahatan Raja Manasye, tentu saja akan membuat kita menjadi jijik, dan pasti kita juga akan bertanya-tanya, bagaimana Allah bisa mengampuni dia dari segala jenis kejahatan yang telah dilakukannya. Sebab dia tidak saja secara sengaja menyakitkan hati Allah dengan mencemarkan bait Allah suci Salomo dengan berhala-berhala, tetapi dia juga menyembah dewa-dewa kafir dan bahkan memberikan anak-anaknya sebagai kurban untuk mereka. Yaitu dia mengadakan kurban anak adalah sebuah tindakan yang keji. Sebuah tindakan yang menentang Allah dan juga manusia. Bukan hanya itu saja. Dia juga melakukan ramal, telah, sihir, dan menghubungi para peramal atau para pemanggil arwah. Nah, ini merupakan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat mencolok dan membutuhkan perbaikan secara serius. Pemirsa Taburah Injil yang Tuhan Yesus kasihi, dari rentetan kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manasye menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah dia akan atau apakah Allah akan menunjukkan keadilan kepadanya dengan memperingatkan dan menghukum dia. Pemirsa Taburah Injil yang Tuhan kasihi, Allah juga menunjukkan belas kasih waktu menanggapi permohonan dan pertobatan dengan sepenuh hati dari Manasye, dengan mengampuni dan
memulihkan dia. Kalau kita mengikuti pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20, maka ada pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada Menasye. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika dilihat dari tema kita saat ini, menunjukkan sebuah larangan atau sebuah peringatan untuk tidak bersekutu dengan sihir dan peramal. Oleh sebab itu, atau oleh sebab hal itu, merupakan kekejian bagi Tuhan, dan Tuhan tidak akan berkompromi dengan orang-orang yang selalu berhubungan dengan segala jenis kejahatan. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, melihat dari bagian firman Tuhan yang telah disampaikan saat ini, maka dapatlah kita merenungkan setiap perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Ketika kejahatan yang kita lakukan, ketika kita ada di dalam dosa, maka jangan pernah kita terus ada di dalam dosa. Sebab Tuhan pasti akan memberi pengampunan kepada kita. Sebagai seorang pemimpin, di mana Menasye bisa mengakui, bisa berbalik dari segala kejahatan yang telah dilakukan semasa kepemimpinannya sebagai raja. Ketika dia dihukum oleh Allah, dibuang ke tempat asing sebagai budak, disitulah dia kembali teringat akan Allah Israel, sehingga dia dapat bertobat dengan sepenuh hati. Maka Allah memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Raja Menasye. Allah memulihkan dia. Allah mengampuni dia dari segala kejahatannya, sehingga dia dapat kembali dalam kehidupannya sebagai seorang raja atau pemimpin. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks kehidupan kita, setiap hari yang kita jalani dan juga kita lalui, maka apa yang dialami oleh Raja Menasye sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali kita meninggalkan Tuhan, kita lebih percaya kepada dukun ataupun mata rohani yang membuat atau menyampaikan bahwa apa yang kita alami, penderitaan, sakit, penyakit oleh mata rohani, itu ada yang bekerja, ada yang bernasar, bahkan juga ada yang membayar untuk melakukan sesuatu hal kepada diri kita. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus
yang memiliki kuasa di atas dan di bawah. Namun kita lebih mengandalkan kuasa yang dimiliki. Atau kita lebih percaya kepada mata rohani. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan di saat ini, kita diajar untuk jangan bersekutu dengan sihir atau peramal. Tetapi marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Sebab dengan Tuhan maka hidup kita akan diberkati. Kita belajar dari firman Tuhan di saat ini. Bagaimana Manasye dapat bertobat dan berbalik sehingga ia dipulihkan dari segala dosanya. Jika kita juga kembali dan berbalik kepada Tuhan serta percaya kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati dalam seluruh usaha, pekerjaan, dan tugas kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita telah renungkan di saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas tuntunan dan terang, atas hikmat-Mu yang telah menuntun dan menerangi kami ketika kami membaca serta merenungkan firman-Mu di saat ini. Berkati kami terus lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu yang kami renungkan di saat ini. Berkati pemirsa Tabura Injil yang mendengar serta merenungkan firman-Mu bersama-sama di saat ini. Berkatilah siaran Tabura Injil, channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Agar lewat siaran Tabura Injil yang disiarkan oleh channel YouTube Klasis Yapen Selatan, pemirsa dapat diberkati dalam seluruh kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian telah kita ikuti bersama renungan firman Tuhan di saat ini. Saksikan terus siaran Tabura Injil setiap hari lewat YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.